Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kebetulan ini saya dapat pompa, dimana pompanya ini macet, dan setiap kita nyalakan pompa ini langsung panas. Lalu setelah kita beresin bearingnya dengan kita tambah oli, lalu tutupnya kita buka, kita periksa seal di sini. Nah, ada seperti cobel atau tidak rata. Kemudian semua kita bongkar supaya kita tahu mana yang longgar. Tetapi di sini tujuannya adalah bukan untuk membuat pompa ini bisa dipakai kembali. Nah, ini di dalamnya ada air. Tetapi dari hasil putarannya, pompa ini lambat. Pompa air yang lambat ini bisa disebabkan yang pertama karena bearingnya sudah banyak kotoran sehingga seret. Yang kedua bisa jadi sealnya yang sudah keras sehingga menekan seal di bawah propeller ini atau impeller ini. Kemudian penyebab lainnya adalah matahari ini yang sudah mulai mengena ke bagian belakang ataupun bagian depan dari tutupnya. Kemudian bisa juga karena kapasitor yang sudah turun nilainya atau kering. Lalu banyaknya kerak pada angker atau banyaknya karat sehingga pada saat rotor berputar menyentuh angker. Nah, jadi kira-kira dari tadinya berputar lambat, saya ganti kapasitor. Putaran dinamo ini sudah cepat, tetapi pada saat berputar itu keluar api dari spool dinamonya. Nah, ini menandakan adanya lilitan bantu dan lilitan utama yang korslet. Penyebabnya adalah karena masuknya percikan air ke dalam dinamo, atau juga karena pompa dipakai terlalu lama dan menyebabkan panas pompa. Apalagi kalau pompa yang tidak disiapkan dengan protektor suhu, maka pompa ini akan terus panas, yang menyebabkan lama-kelamaan pompa ini akan spoolnya akan gosong dan bisa menyentuh antara lilitan utama dan lilitan bantu tersebut. Karena penasaran, saya coba buka. Saya mau lihat apa kira-kira yang menjadi penyebab keluarnya api. Caranya adalah kita hubungkan langsung dengan listrik, tetapi sebelumnya kita ukur dulu berapa ohm dari kumparan bantu dan kumparan utamanya. Dari video nampak ditunjukkan. Biasanya keluarnya percikan api seperti di video tadi itu bisa diatasi dengan kita pisahkan antara kabel yang terhubung antara kumparan bantu dan kumparan utama, lalu kita isolasi. Kemudian kita nyalakan lagi, hasilnya biasanya sudah normal. Tetapi di sini saya melihat setelah kita buka begini, ternyata di dalamnya sudah gosong. Nah, untuk penasarannya saya langsung nyalakan tanpa kapasitor. Nah, keluar asap dari lilitan. Nah, itu menandakan sudah parah sekali lilitannya. Dan dinamo juga terbakar. Nampak pada video ini warnanya sudah coklat gelap, sedangkan yang masih bagus coklat terang. Perbedaan antara lilitan utama dengan lilitan bantunya bisa kita lihat dari ukuran diameter lilitan. Kumparan bantu itu lebih kecil, kumparan utama itu lebih besar. Nah, jadi beginilah caranya, cara mengecek, memastikan apakah dinamo ini perlu diulang atau masih bisa diakal-akali dengan cara dipisahkan antara kumparan bantu yang terkelupas emailnya. Dan pada kasus seperti ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki, harus dililit ulang. Jadi itulah kira-kira penyebab
dari pompa kita cepat rusak. Jadi kita simpulkan penyebab dari kasus seperti ini adalah karena kenanya percikan air hujan, karena pompa tidak terlindungi. Yang kedua karena rembesan air atau percikan air dari pipa yang mengenai pompa. Kemudian kapasitor itu kering, lalu dinamo tidak berputar. Karena nggak berputar, maka baling-baling pendinginnya tidak berfungsi dan lama-kelamaan spool akan overheat. Lalu pompa digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi, misalnya tipe tertentu untuk kedalaman air sekian dan sanggup menaikkan air sekian. Tetapi di sini dipakai pompa ukuran kecil, dipaksakan untuk naik misalnya gedung 2 lantai, lalu dibagi pada beberapa saluran air yang terlalu jauh, maka pompa kerjanya berat. Karena kapasitas pompa itu tidak sesuai dengan kemampuannya, maka pompa hidupnya menjadi lebih lama. Dan kadang-kadang juga orang lupa mematikan pompa sehari semalam. Karena model pompa seperti ini tidak bisa hidup terus-menerus, dinyalakan terus-menerus, yang berakibat pompa cepat sekali panas. Nah, kalau sudah overheat maka efeknya kemana-mana, bisa ke bearing, bisa ke lilitan. Walaupun pompa tersebut sudah disiapkan dengan protek suhu, tetapi ketika mencapai protek suhu itu artinya lilitan sudah panasnya mencapai 100 derajat lebih. Nah, karena sering mengalami protek suhu, maka lilitan lama-kelamaan lemah dan emailnya itu akan terbuka dan menyebabkan korsleting, keluar percikan api. Supaya pompa di rumah ataupun di kantor kita hemat, maka gunakan pompa seperlunya, kemudian hemat dalam mengisi air. Agar pompa bisa bertahan lama dalam penggunaannya, ikutin mungkin saran-saran saya, mungkin bisa ditambah saran yang lain pada kolom komentar. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya dan bisa menghemat. Assalamualaikum.